Saudara yang dikasih Tuhan, kali ini saya ingin membagikan sebuah renungan firman Allah dan itu kiranya menjadi refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa ada satu peristiwa di mana Ibu Yohanes Yakobus datang di hadapan Yesus. Dan dia berkata seperti ini dalam Matius 20 ayat 21. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu. Seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Nah, saudara, ini permintaan, ya. Kemudian Yesus berkata seperti ini, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Saudara yang dikasih Tuhan, memang kita ini kadang-kadang tidak tahu apa yang kita minta kepada Tuhan. Apakah permintaan kita itu memang kebutuhan kita yang mendesak sekali untuk dipenuhi? Atau kebutuhan kita itu hanya untuk menambah status kita atau kepentingan diri sendiri dan seterusnya, bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus berkata, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak meminta. Tapi di bagian lain dikatakan kamu meminta untuk memuaskan hawa nafsumu. Hal yang harus diperhatikan dari permintaan kita adalah kadang-kadang kalau permintaan kita itu terlalu berlebihan, itu berbahaya untuk diri kita sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa banyak orang merasa kecewa, ya, merasa sakit hati? Karena kebanyakan dari permintaan yang mereka minta itu terlalu berlebihan. Ekspektasinya terlalu tinggi. Sehingga pada saat tidak dijawab oleh Tuhan, mereka merasa Tuhan itu meninggalkan mereka. Mereka kecewa sekali. Dan akhirnya pada permintaan yang tidak mereka dapatkan itu, maka muncullah istilah menghalalkan segala cara. Dan ini bisa merusak keadaan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari saya teringat apa yang Paulus katakan di dalam suratnya. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu juga apa itu kelebihan. Paulus berkata dia sudah alami semua. Yang penting di sini Paulus tegaskan bahwa mari belajar untuk selalu merasa cukup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam renungan singkat ini saya ingin berkata, orang-orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang bisa selalu berkata cukup. Tapi kalau saudara tidak tahu mengucap syukur, yang ada pada tangan saudara, saudara selalu berkata tidak cukup. Padahal dari satu sisi, kalau dihitung dari sisi kuantitas, itu jumlahnya sangat banyak. Tapi karena saudara tidak pernah belajar mengucap syukur untuk sesuatu perkara yang kecil, selalu saudara hanya mengucap syukur kalau naik pangkat, selalu saudara hanya mengucap syukur kalau gaji saudara naik, selalu saudara mengucap syukur kalau saudara dapat berkat berjuta-juta, ratusan juta, miliaran, selalu saudara hanya mau mengucap syukur kalau keadaan diri saudara lebih di atas standar. Tapi bagaimana kalau keadaan kita dalam keadaan yang cukup? Nah, itu sebabnya sekali lagi saya katakan, orang-orang yang tahu mengucap syukur adalah orang-orang yang tahu bagaimana mengelola keadaan cukup untuk menguatkan iman mereka. Paulus berkata, aku belajar. Jadi belajar. Mencukupkan diri itu kita perlu belajar. Ya, mengekang hawa nafsu itu kita perlu belajar. Ya, meminta pun kita perlu belajar. Artinya apa? Kita pikirkan apakah ini adalah kebutuhan primer, apakah ini kebutuhan sekunder, atau ini sesuatu yang hanya dihabiskan karena gengsi, dihabiskan karena status kita, dihabiskan karena orang-orang akan berkata apa dengan jabatan dan kekuasaan kita, sementara yang materi yang kita dapatkan hanya sedikit. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini berbahaya kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Mari pagi hari ini, sebelum memulaikan segala sesuatu, belajarlah mengucap syukur yang pertama. Kedua, katakan kepada dirimu, aku akan belajar untuk berpadanan dengan apa yang ada. Yang ketiga, kalaupun Tuhan memberkati saudara dengan berlebih, saudara harus membagikan, saudara harus belajar membagi kasih itu, yang menyalurkan berkat itu. Karena saudara yang dikasih Tuhan, alangkah baiknya kalau saudara menjadi orang yang menyalurkan berkat Tuhan. Mungkin saudara itu hanya seperti satu pipa, ya. Tapi saudara apapun juga, kalau saudara periksa pipa, kalau banyak kotoran, maka saluran itu akan tersumbat. Nah, tapi kalau pipa itu bersih,
maka air itu, berkat itu akan mengalir. Dan tentu pipa itu tidak akan pernah kering. Pipa itu akan merasakan kesejukan. Pipa itu akan merasakan fungsi yang sebenarnya. Seperti itulah seharusnya anak-anak Tuhan yang diberkati. Seseorang yang mampu untuk menyalurkan berkat Tuhan. Bukan hanya materi, tapi perhatian, kasih, tanggung jawab kita, kesetiaan kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mampu memberkati orang lain, dirinya pasti diberkati. Haleluya. Karena itu saudara, tetap semangat menjalani hari baru ini, ya, berpadanan dengan apa yang ada. Karena Kristus pasti memberkati saudara. Dan sekali lagi, semoga kita menjadi saluran berkat, menjadi pipa yang lebih besar dari pipa yang sekarang, menyalurkan banyak berkat. Tuhan memberkati saudara. Nah, saudara, kondisi di pinggir danau Tondano ini sangat sejuk, anginnya keras sekali. Inilah berkat Tuhan. Ada hujan berkat, saudara. Seperti itulah harusnya kita. Kita tidak boleh kekeringan rohani. Kita harus selalu bergaul dengan firman. Kalau saudara sudah lama dengarkan firman Allah, kalau saudara sudah lama lakukan kebenaran Tuhan, maka Tuhan pasti terus memberkati saudara. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan akan menyertai saudara. Kemanapun saudara pergi, kata firman Allah, Dia akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.